Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya, belajar dari Ulangan pasal 19. Kita akan baca semua ayat ini. Ulangan 19 ayat 1 sampai ke 21. Kita akan baca sebagaimana tertulis di depannya. Ulangan 19 ayat 1 sampai 21. Kita baca bersama 3-4. Apabila Yahweh Elohimmu sudah membinasakan bangsa-bangsa yang Yahweh Elohim serahkan negerinya kepadamu, dan apabila engkau mengambil tempat mereka dan tinggal di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus memisahkan bagimu 3 kota di tengah-tengah negerimu, dan telah Yahweh Elohimmu berikan kepadamu untuk memilikinya. Engkau harus mempersiapkan jalan bagi dirimu sendiri dan harus membagi menjadi 3 bagian perbatasan negerimu yang Yahweh Elohimmu akan membuat mewarisinya, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Dan ini adalah ketentuan bagi pembunuh yang harus melarikan diri ke sana, supaya dia dapat hidup. Setiap orang yang membunuh sesama tanpa merencanakan dan sebelumnya tidak membencinya. Bahkan apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk memotong kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon, dan mata kapak terlepas dari gagangnya, lalu mengenai temannya sendiri sehingga dia mati, maka dia harus melarikan diri ke salah satu kota itu dan dia akan hidup. Supaya jangan penuntut balas atas darah itu mengejar pembunuh itu, sementara hatinya panas dan menangkapnya, karena jaraknya jauh dan dia menghantamnya hingga putus nyawanya. Padahal terhadap ia tidak patut dikenakan hukuman mati, karena dia tidak membenci orang itu baik kemarin maupun hari sebelumnya. Oleh karena itu aku memerintahkan kepadamu begini: engkau harus memisahkan 3 kota bagi dirimu. Nah, apabila Yahweh Elohim meluaskan daerahmu seperti yang telah dia bersumpah kepada leluhurmu, nah akan memberikan kepadamu seluruh negeri yang telah dia katakan untuk memberikannya kepada leluhurmu. Apabila engkau memelihara semua perintah yang kuperintahkan kepadamu hari ini, untuk melakukannya, untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dan senantiasa hidup menurut jalannya, maka engkau harus menambah bagi dirimu sendiri 3 kota yang lain pada 3 kota itu. Dan darah orang yang tidak bersalah janganlah dicurahkan di tengah-tengah negerimu, yang Yahweh Elohim berikan kepadamu sebagai milik pusaka, dan darah itu mendakwamu. Tetapi bila seorang membenci sesamanya dan berbohong menantikan dia dan bangkit melawannya dan memukulnya sampai mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka para tua atau kota yang harus menyuruh dan membawa dia dari sana dan menyerahkannya ke tangan penuntut darah supaya dia mati. Janganlah matamu berbelas kasihan kepadanya, tapi engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, maka baiklah keadaanmu. Janganlah engkau memindahkan batas tanah samamu yang orang-orang terdahulu telah menetapkannya di dalam milik pusakamu, tempat engkau mewarisi negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu untuk memilikinya. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara apapun atau dosa apapun, yaitu dosa yang mungkin dia melakukannya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, hal itu dapat ditegakkan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pemurtatan, maka kedua orang yang berperkara itu harus berdiri di hadapan Yahweh di hadapan para imam dan para hakim yang ada pada waktu itu. Dan para hakim itu harus memeriksa dengan teliti. Dan sungguh apabila saksi itu adalah saksi palsu dan dia telah bersaksi palsu terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana dia bermaksud
memperlakukan saudaranya. Dan engkau harus menghapuskan yang jahat itu dari antaramu. Dan mereka yang tinggal akan menengah dan takut. Sehingga sesudah itu tidak ada lagi yang melakukan perbuatan jahat seperti itu di antaramu. Janganlah matamu berbelas kasihan, tetapi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Peraturan Tuhan dari satu sisi kita melihat sangat keras ya. Sangat keras. Dan seolah-olah tanpa kasihan ya. Tapi itulah ketegasan Tuhan untuk memberikan pengajaran bagi manusia ya. Dan sesuai dengan firman yang telah kita baca bahwa tidak ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang seadil Torah ya. Jadi Torah itu bersama firman Tuhan adalah peraturan atau ketetapan yang paling adil. Kita lihat ulangan, kita udah baca ini, kita ulang pasal 4 ayat ke berapa? Ayat ke-8. Ya. Ulangan pasal 4 ayat ke-8. Siapakah bangsa besar yang ketetapan peraturan-peraturan sedemikian adil seperti seluruh hukum ini yang aku tetapkan di hadapanmu pada hari ini, ya. Jadi tapi ya kita percaya karena seperti minggu lalu atau ya beberapa waktu yang lalu kan diberitakan Tuhan memberikan suatu pengajaran yang sebenarnya dipraktekkan oleh semua manusia sampai saat ini. Ya seperti yang pernah disingkapkan, ketika seseorang membuat sebuah perusahaan, ya perusahaan itu kan harus ada aturan mainnya. Ya. Siapa pertama kalau dia bikin perusahaan untuk apa? Jadi tujuannya jelas ini untuk apa. Kemudian siapa pengurus-pengurusnya. Terus siapa pegawai-pegawainya dan apa yang harus dikerjakan. Ya. Aturan kerja, kemudian segala macam. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai peraturan, apa sanksinya dan sebagainya. Jadi setiap perusahaan, ya khususnya perusahaan-perusahaan besar lah ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil ya peraturannya ada, tetapi ada pada orang yang punya, ya. Jadi kalau kita berbicara perusahaan-perusahaan besar pasti ada ya biasanya disebut peraturan perusahaan, ya. Di situ semua tertera dengan jelas aturan mainnya sampai kepada gaji setiap pegawai, ya. Pegawai itu kan ada tingkatan-tingkatannya dari tingkat teratas sampai ke bawah. Dan itu ada ya juga pembagian tugas dan berapa gaji masing-masing, ya. Dan itu menjadi suatu patokan bagi semua orang yang ada dalam perusahaan itu untuk dipraktekkan. Sebenarnya kalau kita mau jujur itu sebenarnya mengikuti Torah ya. Karena peraturan yang pertama itu yang bikin ya Tuhan. Kenapa Tuhan bikin? Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ya. Dia menciptakan dunia ini karena itu harus diatur. Tapi yang seperti yang pernah saya katakan ya. Atau pernah diwartakan dari tempat ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, nggak ada aturan yang tertulis. Ya, kenapa begitu? Karena manusia belum ada dosa waktu itu. Ya semua yang ada di dalam manusia itu ya semua sesuai dengan aturan Tuhan. Ya karena masih kudus kan. Tetapi ketika kejahatan mulai masuk, ya. Sehingga kejahatan ini merusak
tatanan yang sudah dibuat oleh Tuhan, sehingga akhirnya ya Tuhan harus menurunkan Torah ini. Untuk apa? Untuk mengembalikan akan tatanan hidup manusia supaya jadi seperti mulanya. Saya ya, seperti mulanya. Ya. Karena itu ya kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang begitu memperhatikan segala sesuatu sampai kepada ayat-ayat yang tadi kita baca. Sebenarnya ya agak aneh ya, agak aneh maksudnya begini. Orang membunuh kok dilindungi. Ya kan? Kalau baca secara keseluruhan, ya sepintas. Orang bunuh kok disuruh lari ke kota-kota, ada 3 kota yang ditetapkan. Ya, si pembunuh ini harus lari ke sana, tetapi dengan satu syarat. Kalau pembunuh ini melakukannya tidak dengan sengaja. Jelas tadi tadi ya. Artinya sebelumnya tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa permusuhan. Ya. Contohnya apa yang dikatakan tadi. Ada orang, katakanlah cuma 2 orang pergi. Atau beberapa orang pergi ke hutan untuk menebang kayu. Ketika melakukan pekerjaan penebangan. Ya. Terus tiba-tiba mata kapaknya lepas. Dan lepas mengenai temannya. Dan temannya mati. Nah, itu salah satu contohnya. Dan karena itu kan tidak disengaja. Ya. Atau dapat dikatakan tidak sengaja lah. Ya. Karena orang yang melakukan itu dia harus lari ke kota yang sudah ditetapkan. Sehingga ya yang mati ini kan pasti ada keluarganya. Keluarganya kalau temannya mati ini kan pasti dia cari ini kenapa dia dibunuh. Ya. Tapi kalau si yang dalam tanda kutip dikatakan pembunuhnya lari ke kota itu, dia tidak boleh dibunuh oleh siapapun. Ya. Sampai batas waktu yang telah ditetapkan, di mana penduduk kota atau tua-tua di kota itu harus ya menanyakan kejadian yang sebenarnya bagaimana. Ya, jadi harus diperiksa dengan teliti apa yang menyebabkan dia sampai melakukan ya katakanlah pembunuhan. Ya. Dari semua keterangan-keterangan itu, atas pertimbangan tua-tua dan juga hakim yang hadir pada waktu itu, maka dia bisa dibebaskan dari tuntutan hukuman mati. Karena dapat dianggap memang tidak ada niatan untuk membunuh. Tetapi kalau sebelumnya ternyata pembunuh ini memang ada kebencian sebelumnya, maka berlakulah apa yang ayat-ayat terakhir tadi menyatakan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan itu harus dilakukan. Ya. Nah, kita melihat itu satu ketegasan Tuhan ya. Walaupun dalam kenyataan ya dalam kehidupan khususnya sekarang seringkali hal-hal ataupun kejahatan-kejahatan itu justru seringkali ditutup-tutupi ya. Tidak langsung diberikan penghukuman dan berakibat. Firman Tuhan katakan, kita baca Pengkhotbah pasal ke-8. Ayat ke-11. Oleh karena hukuman atas perbuatan jahat tidak segera dijalankan, maka hati anak-anak manusia dipenuhi kecenderungan untuk apa? Berbuat jahat. Contoh yang paling gampang lah di Indonesia.
sudah jelas-jelas orang korupsi. Ya. Tetapi yang kita lihat dengan kacamata telanjang kan. Orang korupsi ketawa-ketawa, senang. Bahkan walaupun dia masuk penjara, di penjara pun tetap senang. Dia mempunyai kebebasan karena bermain dengan uang. Dan hal ini membuat orang cenderung untuk melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi. Tetapi kita melihat di negara-negara lain, orang-orang yang melakukan korupsi langsung hukum mati. Berdasarkan hukuman yang berlaku di negara tersebut. Akibatnya apa? Ya, kasus korupsi khususnya akan sangat-sangat rendah, bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada. Ya, itu apa? Ya, karena dari sini pengkhotbah ini. Ya, kalau sesuatu kejahatan tidak langsung dikenakan sanksi, berakibat orang-orang menganggap remeh aturan yang berlaku. Sehingga tidak akan pernah timbul keadilan, kemakmuran. Bahkan yang ada adalah kejahatan yang semakin meningkat. Dan itu ya kita harus akui itu terjadi. Ya, terjadi di negara kita kan. Bahkan orang yang katakanlah melakukan kejahatan, yang satu maling ayam, yang satu korupsi sekian banyak uang, hukumannya lebih lebih keras yang nyuri ayam daripada yang nyuri uang rakyat. Nah, itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita tutupi, ya. Tapi itulah memang firman Tuhan katakan dunia ini akan semakin jahat. Ya. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk melihat dengan kacamata yang jernih. Sehingga walaupun seperti apa yang dikatakan tadi, ya, dalam firman yang kita baca, ya. Ketika orang ini diadili, ya, yang diduga melakukan kejahatan atau pembunuhan, kalau seandainya tidak ada saksi, atau saksinya cuma satu, itu nggak bisa digugat ya. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi di dalam Ulangan 19 tadi, ayat ke-15 coba kita lihat. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara apapun atau dosa apapun, yaitu dosa yang mungkin dia melakukannya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, hal itu dapat ditegakkan. Nah, kita melihat hal-hal ini kan kelihatannya di satu sisi ya ada fairnya, tetapi di sisi lain juga ya kalau cuma 2 orang pergi ke hutan, kemudian yang satu karena tidak sengaja atau dalam tanda kutip tidak sengaja dia melepas mata kapaknya, kan nggak ada yang tahu sengaja atau nggak sengaja, karena nggak ada saksi kan, ya. Dan hal itu bisa saja terjadi walaupun orang lain mungkin lihat sebelumnya memang di antara kedua ini memang sahabat, ya. Dan kemudian terjadi hal di mana mereka cuma berdua, ya. Tidak menduga bahwa salah satu ini kan bisa ada aja dendam yang tersembunyi. Dan dia bisa berdalih memang mata kapaknya lepas. Tapi itu kan bisa direkayasa. Ya, sehingga tidak ada saksi kan. Kalau nggak ada saksi, dia nggak bisa dihukum. Tetapi segala sesuatu ya karena ada nyawa, ya Tuhan karena firman Tuhan tadi katakan, tidak ada hukum yang lebih adil daripada Torah. Kalau dalam kasus seperti ini, ya, karena kan nggak ada saksi, ya. Nah, di sinilah berlaku cara Tuhan yang sangat luar biasa. Seorang imam mempunyai tugas yang sangat
Kalau dikatakan sangat menentukan dalam kasus seperti ini. Ya. Sehingga apabila terjadi kasus di mana sulit untuk menentukan atau dapat dikatakan ya kasus yang besar. Kita melihat contoh ya, katakanlah kita sudah belajar ini. Contoh seperti yang dialami oleh siapa? Moshe kan, kita lihat Keluaran 18 ayat ke-22. Dan mereka itu mengadili umat itu pada setiap waktu, dan terjadilah setiap perkara besar mereka akan membawanya kepadamu, dan setiap perkara kecil mereka akan mengadilinya. Dan biarlah itu membuat ringan pada dirimu, dan mereka akan menanggungnya bersamamu. Ini berbicara tentang Moshe yang mendapatkan ya masukan dari mertuanya sendiri Yetro. Ya, kalau ada kasus-kasus yang besar yang sulit dipecahkan, mereka harus membawanya kepada pemimpinnya. Ya, dalam kasus secara umum, seorang imam harus menjadi alat Tuhan untuk menentukan benar atau salahnya seseorang. Ya, kita lihat dulu dalam Bilangan 27. Ya, kita sudah belajar semua ini ya, cuman ya ini kan ulangan, diulang. Ayat ke-21. Dia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar dan dia bertanya kepadanya tentang keputusan Urim di hadapan Yahweh, dan atas perkataan mereka keluar dan atas perkataan mereka akan masuk. Ia dan semua Bani Israel bersamanya, bahkan seluruh jemaat. Artinya kasus-kasus yang besar. Ya, kita sudah belajar ketika kita belajar tentang pakaian imam kan. Pakaian imam, di sana dikatakan, kita lihat dulu ya. Kita lihat ayat Keluaran 28. Ayat ke-30 lah. Haruslah engkau memasang Urim dan Tumim pada tutup dada keputusan itu. Yang keduanya itu harus berada di atas jantung Harun. Apabila ia masuk ke hadapan Yahweh, dan Harun harus membawa keputusan Bani Israel di atas jantungnya di hadapan Yahweh terus menerus. Artinya seorang imam besar dengan memakai Urim dan Tumim, ya. Urim dan Tumim ini sebagai alat untuk mengambil keputusan. Karena kan gak ada saksi. Ya saksinya ya Tuhan aja. Yang tahu kan hanya Tuhan. Nah, imam besar berkewajiban datang menghadap Bapa Yahweh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian dengan Tumim dan Urim. Itulah yang menentukan apakah orang ini salah atau enggak. Ya. Kalau secara garis besarnya, kalau dia mengambil Tumim berarti dia benar. Artinya tidak ada kesalahan. Kalau yang diambil itu adalah Urim, maka orang yang dituduhkan itu bersalah di hadapan Tuhan. Dalam arti kata ya imam besar berkewajiban penuh untuk menentukan jawaban dari Bapa Yahweh. Artinya bukan dia yang menentukan ya. Dia hanya berdoa yang mana? Tumimkah atau Urim? Ya. Kalau itu Tumim yang diberikan Tuhan, artinya benar. Orang ini tidak salah. Tetapi kalau itu Urim, berarti orang ini salah atau terkutuk. Sehingga harus dihukum. Ya hukumannya apa ya? Mati. Karena dia dituduh membunuh orang. Nah itulah cara-cara yang Tuhan kehendaki. Dan kalau seandainya dia salah mengambil keputusan, ya mungkin juga namanya manusia kan, walaupun dia seorang imam besar, kalau dia nggak sungguh-sungguh ya salah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau darah orang tidak bersalah ditumpahkan,
itu akan membuat akibat yang tidak baik ya. Sehingga ya Tuhan memerintahkan kepada imam ini, ya imam harus sungguh-sungguh berdoa memohon kasih karunia dan petunjuk Tuhan. Sehingga seperti apa yang dikatakan di dalam Ulangan 19 tadi ayat ke 10. Darah orang yang tidak bersalah janganlah dicurahkan di tengah-tengah negerimu yang Yahweh Elohim berikan kepadamu sebagai milik pusaka, dan darah itu mendakwamu. Kita lihat Kejadian pasal keempat ayat ke-10 ketika si Kain membunuh si Habel. Ya. Kejadian pasal 4 ayat ke-10. Dan dia, Bapa Yahweh berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Ya, nah ini firman. Artinya karena darah itu kan nyawa. Karena itu Tuhan melarang jangan engkau makan darah. Karena darah itu adalah nyawa atau kehidupan manusia. Ya. Sehingga apabila darah orang yang tidak bersalah yang dicurahkan, karena salah dalam mengambil keputusan, maka darah itu sesuai firman Tuhan akan berseru kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan sangat tidak mengendaki hal itu terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya. Artinya ya manusia, khususnya kita, ini kan semua memang hukum yang Tuhan kehendaki dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Israel khususnya. Tetapi juga bagi umat Tuhan termasuk saudara dan saya. Di dalam kita menghadapi tantangan di tengah dunia ini. Ya. Kadang-kadang kan kita ya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya. Seringkali terjadi apabila kita mentok. Ya, ada dua pilihan yang harus kita pilih. Mau pilih A atau mau pilih B. Dua-duanya mengandung resiko. Ya. Tetapi apabila kita mau belajar, ini kan Torah itu bayangan. Segala sesuatu kalau kita mentok seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran, perkara yang besar serahkan kepada pimpinannya yaitu Moshe. Perkara yang besar serahkan kepada imam besar. Untuk dia berkewajiban menghadap Bapa Yahweh, memohon belas kasihan Tuhan dan berdoa. Itu bagi bangsa Israel. Ya, itu bayangan. Imam besar kita adalah Yeshua. Yeshua masih adalah Tuhan. Yeshua adalah imam besar kita. Bagi dia tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, apabila kita bisa saja menghadapi persoalan yang rumit untuk kita mengambil keputusan. Ya, mau ambil keputusan A dengan resikonya, mengambil keputusan B dengan resikonya. Ya. Tentunya kalau kita harus mengambil keputusan, kita juga menimbang-nimbang ya, mana yang paling kecil resikonya ya dalam setiap kegiatan manusia ya. Dalam setiap pekerjaan, bahkan dalam setiap katakanlah peperangan kan. Kan kadang-kadang harus menghadapi dua pilihan. Ya kalau seandainya peperangan, mereka atau pimpinan ini harus menentukan mana yang paling kecil resikonya. Kalau memang harus ada resiko. Demikian juga di dalam pekerjaan, dalam perusahaan. Ya. Seorang pimpinan harus mengambil suatu keputusan mana yang paling kecil resikonya. Kalau bisa tidak ada resiko. Karena itu ya berbagai macam lapisan-lapisan. Ya seperti yang saudara pernah ingat waktu itu Denny pernah bawa tentang
baju keselamatan itu kan. Baju keselamatan itu juga ya aturan-aturan perusahaan kan ada untuk memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan. Diusahakan dari barang yang dapat menimbulkan bahaya, diusahakan dari sana. Ya, kalau atau sangat susah, ya akhirnya orang yang melakukan dia pun harus diproteksi. Dengan proteksi yang semaksimum mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian secara materi ataupun kerugian bagi pribadi orang, artinya bisa kematian. Nah, disinilah kita melihat ketika hal-hal itu terjadi, ya kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Torah, ya sebagai orang percaya kita punya imam besar. Imam besar kita adalah Yeshua Masih. Dia pemegang tumim dan urimnya. Nah, karena kita nggak tahu kan, sesuatu yang kita tidak tahu. Ya datanglah merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ini yang seringkali banyak dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, ya, dan kita harus mengambil suatu keputusan yang cepat. Ya kalau nggak cepat ya mungkin saya berdoa dulu ya. Tetapi kalau memang harus cepat diambil, kita tetap berdoa. Tetapi kita minta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau keinginanmu yang harus saya jalankan, beri saya tanda. Tandanya A atau tandanya B. Kan macam-macam. Ya dalam segala kasus kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika kita harus mengambil keputusan, yang pertama-tama kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Berdoa kepada Dia, Tuhan tolong saya, mana yang harus saya ambil. Ya, karena kita nggak tahu. Tetapi Dia Maha tahu. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan ketika mereka memasuki negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka, Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Mereka datang kan semua rumahnya sudah ada. Jadi mereka datang, semua penduduk negeri itu diusir keluar. Kemudian bangunan yang ada, rumah yang ada, ladang yang ada, semua yang ada ya hanya beralih kepemilikan. Dengan semua yang ada itu, ya mereka harus bisa memeliharanya sebaik mungkin. Tetapi Tuhan perintahkan mereka harus menyiapkan 3 kota pada awalnya. Ya, ada 2 tahap sebenarnya kan. Pada awalnya 3 kota. Tetapi nanti setelah Tuhan berikan sesuai janjinya. Yang sekarang ini sering dikatakan oleh orang Israel Raya. Rasakan firman Tuhan kan. Israel Raya itu kan dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat sana. Itu kan janji Tuhan. Janji yang Tuhan sanggup untuk menepatinya. Kita lihat ya. Kejadian 15 ayat ke 18. Ini janji Bapak Yahweh kepada leluhur mereka Abraham. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Ini janji Tuhan. Ya, kalau sudah sampai di sini, mereka harus menambah 3 kota lagi. Nah, saudara bisa bayangkan, tetapi ini pernah disingkapkan oleh salah seorang pemimpin dari
negara-negara di Timur Tengah ya. Israel sedang merencanakan supaya menjadi apa yang dijanjikan dalam kitab Torah. Israel Raya. Israel Raya ini. Sungai Efrat itu kan sampai ke Irak sana. Ya. Dan itu harus terjadi. Kapan terjadinya? Nah, saya percaya sebagaimana tertulis. Itu akan terjadi pada masa pemerintahan 1000 tahun. Ya. Nah, saya percaya apabila kita didapati setia, kita ada di sana. Ya walaupun mungkin sekarang kita belum pernah ke Israel di sini. Tapi nanti Israel yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Karena Yesus akan memerintah di sana. Bersama ya kita apabila kita didapati setia dan mau dibentuk sehingga kita memiliki jiwa Yeshua Masiah, kita akan ada di sana. Ya. Dan itu memang janji ya. Tuhan berjanji dan Tuhan sanggup menepati janjinya. Ya, semua itu tertulis dalam kitab yang kita kenal dengan kitab suci kita. Banyak orang lain, banyak orang-orang yang tidak mengerti kan. Nah, termasuk orang-orang Kristen sendiri. Banyak yang tidak mengerti padahal itu semua tertulis. Bagaimana bangsa ini sejak mereka dipilih Tuhan menjadi bangsa pilihannya. Karena leluhurnya Bapak Abraham. Kemudian Tuhan memilih bangsa Israel sebagai anak sulungnya. Ya. Dan melalui anak sulungnya ini Tuhan berikan Torahnya. Karena bangsa ini harus menjadi berkat bagi dunia. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada leluhurnya. Ya kita lihat lagi ya. Kita kan ulangan jadi kita belajar. Karena semua ini adalah janji. Ya. Kejadian 12 ayat ketiga. Biarlah aku memberkati mereka, memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Dan itu kenyataan. Ya. Tuhan sanggup melakukan apa yang sudah dia rencanakan. Firman Tuhan katakan Ayub pasal ke-42 ayat kedua. Aku mengatakan bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Perhatikan. Tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Bapa Yahweh itu dia sanggup untuk membuat menjadi suatu kenyataan. Nah, kita sebagai orang percaya kita sudah melihat bahwa janji-janji itu sekarang ini semua sedang mulai digenapi. Kenapa? Karena akhir segala sesuatu bagi manusia sudah dapat dikatakan selesai. Karena kan dalam Kejadian pasal ke-6 ayat ke berapa? Ayat ketiga itu jelas ya. Kita lihat lagi Kejadian pasal 6 ayat 3. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berpekal dengan manusia. Ya. Yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Kalau kita baca asal baca, memang kita sulit untuk mengerti. Rohku tidak selamanya ada pada manusia. Artinya, ya, manusia dikatakan hidup karena ada roh Bapa Yahweh di dalamnya. Kalau rohnya tidak ada, ya mati manusianya. Dari sini saya menafsirkan bahwa Bapa Yahweh hanya akan tinggal di dalam manusia selama 120 tahun ini, 120 tahun Yobel. Artinya hanya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun manusia, umur manusia. Tetapi kita sudah belajar dari Adam sampai ke Yeshua 4.000 tahun.
dari Yesua sampai kita dalam tanggalan kita sudah 2026. Ya, karena itu berdasarkan apa yang pernah saya tafsirkan. Ya, waktunya memang sudah tidak lama lagi. Ya, dan semua apa yang dia janjikan bagi bangsa pilihannya, itu semua boleh dikatakan ya mungkin 90 atau 80% sudah digenapi. Bangsa ini yang tadinya begitu kuat, ketika dia memilih atau menginginkan seorang raja. Ketika 3 raja yang memerintah di Israel selama 40 tahun. Masing-masing. Baik Saul maupun Daud maupun Salomo. 120 tahun total. Masing-masing 40 tahun, 40 tahun. Tetapi karena dosa bangsa ini, ya, terutama dosa rajanya yang terakhir dari 3 raja besar ini, waktu itu masih komplit negara Israel atau kerajaan Israel. Tapi karena Salomo ya meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain karena pengaruh daripada istri-istrinya, sehingga bangsa ini dipecahkan menjadi 2 kerajaan besar, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan kerajaan Israel terdiri dari 10 suku yang lain. Ya, pada awalnya di 2 kerajaan ini suku Lewi ada semua. Karena suku Lewi adalah imam yang ada di tengah bangsa-bangsa ini. Tetapi karena bangsa atau kerajaan Israel, dia semakin jahat dan menyembah kepada ilah lain. Bahkan membuat hari-hari raya sendiri. Aturan-aturan sendiri. Imam-imam penyembah-penyembah berhala sendiri. Maka imam-imam orang Lewi yang tadinya ada dalam kerajaan Israel, mereka pergi kembali ke kerajaan Yehuda. Jadi imam-imam orang Lewi semua ngumpul di Yehuda. Dan firman Tuhan katakan, karena begitu murtadnya kerajaan Israel, yang terdiri dari 10 suku, bangsa ini dihancur leburkan Tuhan, diserahkan ke seluruh pelosok muka bumi. Dan ternyata Yehuda pun ikut-ikutan. Akhirnya bangsa Yehuda pun diserahkan sampai kepada Nebukadnezar, Raja Babylon. Kemudian Raja Babylon ditaklukkan oleh Media Persia. Kemudian Yunani, kemudian Roma. Dalam kerajaan Roma, ketika Sang Juru Selamat dimunculkan sesuai apa yang dinubuatkan oleh Daniel, justru Sang Juru Selamat juga ditolak bahkan dibunuh. Ya, karena penolakan mereka terhadap Sang Juru Selamat, makanya bangsa ini diporak-porandakan sesuai nubuatan daripada si Daniel. Ya, kurang lebih 2500 berapa? 20 tahun. Kita udah belajar ya, saya ulang-ulang ini. Kurang lebih 2000 ya berdasarkan nubuatan Daniel ya. Nubuatan Daniel dalam arti kata ketika Nebukadnezar bermimpi ya. Ketika dia bermimpi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan selama 7 tahun, 7 masa dia akan menjadi seperti binatang, hidup seperti binatang. Ya. Tetapi pohon yang melambangkan pribadi Nebukadnezar
ditebang masih ada tunggulnya. Dan berdasarkan mimpi yang diutarakan dan disingkapkan oleh Tuhan kepada Daniel. Setelah 7 tahun dia menjadi seperti binatang. Ya, dia kembali dipulihkan. Itu gambaran bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Di mana dalam 7 tahun nubuatan, tafsiran ya. 7 tahun dikali 360 hari. Ya. Itu kurang lebih 2.520 hari atau 2.520 tahun sejak zaman Nebukadnezar atau pernyataan ini keluar. Nebukadnezar kurang lebih hidup 570 tahun sebelum Masehi. Ya. 570 tahun minus 570 tahun. Ditambah 2.520. Ya. Memang hasilnya sekitar 950. Tapi kita tidak tahu persis kapan. Apa 570, 507. Itu perkiraan masa pemerintahan atau keluarnya pernyataan ini. Dan kenyataan membuktikan, ya, setelah 2.520 tahun, ya kalau saudara sekali lihat di media-media kan, bangsa ini dikocar barik, dihancur lebukan selama 2.500, yaitu dari situ. 2.520 tahun sejak zaman Nebukadnezar. Tapi berdasarkan nubuatan yang Yesus katakan. Ketika pohon ara bertunas. Seperti yang dikatakan dalam kitab Matius pasal ke-24. Berbicara pohon ara. Kita lihat ya. Matius 24 ayat ke-32. Pelajari perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Berbicara pohon ara. Berdasarkan kitab nanti kalau saudara baca di Yeremia 24, itu berbicara bangsa Israel. Setelah 2.520 tahun, bangsa Israel mulai muncul. Tahun 1948. Kita melihat dibentuklah negara Israel dengan cara Tuhan. Ya. Walaupun negara-negara sekelilingnya pada waktu itu ya masih baru bayi muncul diserbu dengan beberapa macam negara. Tetapi karena kehendak Tuhan ya, apabila bangsa ini sudah muncul, ya, tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya kembali, karena itu firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, bangsa ini ketika dia muncul, gak bisa lagi dicabut. Karena itu ada tertulis, kita lihat. Amos pasal ke-9. Ayat terakhir, ayat keberapa 15. Aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka. Yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Dengan cara yang luar biasa Tuhan menempatkan kembali negara ini. Atau bangsa ini dengan caranya, ya dengan berbagai macam persetujuan lah. Karena pada waktu tahun 19 itu kan daerah itu dikuasai oleh Inggris. Tuhan memakai bangsa ini untuk menaruh kembali bangsa pilihannya di tanah perjanjian. Yang gak heran karena dari urutan yang pernah saya baca,
Ya, kerajaan Israel ini atau negara Inggris itu kalau ditarik ke atasnya itu mereka dari, kalau saya nggak salah ingat, suku Yehuda. Menggenapkan apa yang Yeshua katakan, raja-raja akan berasal dari mereka. Ya, jadi ditarik ke atas memang ya dari suku Yehuda. Ya, dan Tuhan memakai bangsa ini atau ya kerajaan atau negara Inggris menempatkan kembali bangsa Yahudi di tempat yang Tuhan janjikan. Ditanam kembali. Kalau sudah ditanam, tidak ada satu kekuatan lain yang bisa mencabutnya. Ya, walaupun waktu dia baru muncul diserbu. Sejak tahun 48, tahun 67, tahun berapa lagi, beberapa kali peperangan. Dikeroyok oleh beberapa bangsa. Tuhan punya kuasa untuk menggenapkan janjinya kepada bangsa ini. Dan Yeshua berfirman, ya, ketika dia berkata di dalam Matius 24 tadi, ketika murid-muridnya juga bertanya sih kapan kau datang lagi, ya, nah, dia jelaskan kan, generasi yang muncul pada tahun 48 akan melihat kedatangannya. Nah, timbullah berbagai macam, ya kalau saya boleh katakan bukan spekulasi ya, tetapi tafsiran-tafsiran. Ya. Karena menafsir kapan generasi ini. Karena generasi tahun 48 masih akan melihat. Nah, tinggal orang kan jadi berusaha menafsir. Memang sebagian besar mengambil dari Mazmur 90. Kita lihat ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Kenapa mereka mengambil ini? Padahal Yesus bilang kan generasi bukan umur. Tapi karena pada waktu itu belum disingkapkan, jadi ambillah ini. Kalau diambil 70 ditambah 48, itu berarti 2018 ya, betul nggak? 1948, kalau ditambah 70, 2018. Udah lewat kan? Yang belum lewat 80 tahun. 1948 ditambah 80, 2028. Hampir seluruh dunia menafsirkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan 2028. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, menggenapkan janjinya sendiri, Matius 10 ayat ke-26. Coba kita lihat. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Termasuk generasi ini yang mana? Oleh kemurahan Tuhan. Ya, saya secara pribadi, ya, mendapatkan kasih karunia. Ya, orang-orang kan boleh aja menafsirkan macam-macam. Ketika saya kira lebih dari 10 tahun yang lalu ya, saya membuat ya memang daftar umur ya, pakai kertas, apa sih, kertas blok-blok itu. Masih tahu saudara ya, kertas blok-blok itu. Untuk ya karena saya bikin kan, Adam umurnya berapa? Adam 930, rat. Pakai kotak ini kan lebih gampang. Ya, karena satu kotak ini yang 1 senti itu bisa 10 garis kan. Nah, dari situ saya lihat, oh 930. Kemudian anaknya Set. Ketika anak Adam umur 130, lahirlah Set. Tarik lagi. Set umurnya 912.
Kemudian setelah 105 tahun Set umurnya, lahirlah Enos. Ya, Enos umurnya 905 tahun. Ya, setelah umur si Enos 90 tahun, lahirlah Kenan. Ya, kemudian setelah Kenan umur 70 tahun, lahirlah Mahalaleel. Setelah Mahalaleel umur 60 tahun, lahirlah Yared. Ya. Setelah Yared umur 162 tahun, lahirlah Henoh. Setelah Henoh 65 tahun, lahirlah Metusalah. Setelah Metusalah umur 187 tahun, lahirlah Lameh. Setelah Lameh berumur 182 tahun, lahirlah Nuh. Setelah Nuh umur 500 tahun, lahirlah Sem, Ham, Yafet, dan seterusnya. Dan seterusnya itu tertulis di kitab Kejadian. Dari data itu lebih dari 10 tahun yang lalu saya bikin, makanya kertasnya udah robek-robek. Fiano, saya bikin pakai komputer ya, lebih tepat. Ya. Tadinya saya nggak ngerti kenapa. Tetapi setelah saya baca, terus saya perhatikan lagi, ini generasi ini bener nggak sih 80 tahun? Loh, setelah saya lihat ini, kemudian kan ada firman Tuhan, Henoh keturunan ketujuh dari Adam. Loh, dari kata-kata itu ya cara Tuhan ya. Kita kan punya Tuhan yang berbagai macam cara menyingkapkan rahasia-rahasia firman. Ya termasuk itu buat saya. Sehingga ya caranya yang luar biasa. Kata-kata ini menjadi jalan untuk saya menghitung generasi. Kita lihat kitab surat Yudas. Yudas ini cuma satu pasal, ayat ke-14. Yudas ayat ke-14. Dan juga kepada generasi ini, Henoh, generasi ketujuh dari Adam. Ya, generasi ketujuh dari Adam. Berdasarkan ayat ini, dan dengan apa yang tadi saya tulis, saya bikin. Biasanya kan begini, saya punya anak ini generasi satu kan. Padahal itu generasi kedua, saya nih yang satu. Saya yang satu, anak saya nomor 2, generasi kedua. Cucu saya generasi yang ketiga, buyut saya generasi keempat. Karena Henoh ini generasi ketujuh, dihitung dari data ini, memang dia generasi ketujuh. Tapi ngitungnya dari Adam. Lah dari sini saya lihat, Henoh itu generasi ke-10 dari Adam. Dan dia hidup sekitar 1000 tahun setelah Adam. Ya, setelah Adam. Dan dari Adam sampai ke Abraham itu 2000 tahun, 20 generasi. Loh dari sini Adam ke Nuh 10 generasi 1000 tahun, satu generasi 1000 bagi 10 dapat 100. Kemudian Adam sampai ke Abraham 2000 dibagi 20, 100 juga. Lah ketika kita belajar dari Torah ini, ketika Abraham berdosa karena kurang percaya akan perkataan Tuhan, maka hukuman terjadi, keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Tetapi generasi yang keempat akan kembali. 400 dibagi 4. Satu generasi 100 tahun. 3 ayat. Kalau 2 ayat yang pertama ini, kalau nggak dibikin kertas ini nggak bakal tahu. Ya, nggak bisa tahu. Karena itu pernah ada orang di media-media.
Ya, ketika siapa si Abraham ini menghadapi peristiwa Ur Kasdim, ya, peristiwa Ur Kasdim, kan di sana dikatakan ya beberapa penafsiran menyatakan bahwa yang si Abraham ini diuji sama siapa si anaknya Ham ini, si Nimrod. Dibantah sama ya apologet anak-anak itu. Gak mungkin. Si Nimrod ini kan keturunan keberapa? Nimrod ini kan kalau kita lihat dari kitab Kejadian, kita lihat lagi ya. Karena segala sesuatu kalau saudara tidak bikin ini memang nggak tahu. Nggak bakal tahu. Ya. Ya, dari Kejadian pasal ke 10. Kita lihat ayat ke-6. Anak-anak laki Ham, Kus, Mesir, Put, Kanaan. Ya. Kemudian ayat ke lengkap ayat ke-6. Ayat ke-8. Kus memperanakan Nimrod. Jadi kalau kita lihat ini, ya, Nimrod ini cucunya si Ham. Saya tangkap. Ya. Sedangkan Ham ini kalau kita ambil katakanlah umurnya sama. Sem, Yafet sama Ham kan. Saya percaya ini anak tiga ini kembar. Sem, Yafet sama Ham. Ya, berdasarkan perhitungan ini, kalau saudara bikin tabelnya, Sem itu umurnya masih lebih panjang dari Abraham. Lah kita bisa nafsir, bisa aja Ham umurnya juga sama dengan Sem. Berarti Ham hidup, dia sudah ketemu Abraham. Ya. Karena umurnya si Sem itu lebih panjang dari Abraham. Tapi kalau saudara tidak bikin ini nggak tahu. Karena itu si apologet ini bilang, nggak mungkin kalau si Nimrod ini dari Ham terus Kus baru Nimrod kan. Berarti kalau Sem ini Ham ini keturunan ke-11, keturunan ke-12, keturunan ke-13. Nimrod ini keturunan ke-13 dari Adam. Sedang Abraham keturunan ke-20. Dia bilang nggak mungkin. Lah karena kau nggak bikin jadi nggak tahu. Ya, jadi asal cuap aja, nggak mungkin yang satu keturunan generasi keberapa, ini keturunan generasi berapa. Nggak tahu dia kalau si Sem aja lebih panjang umurnya dari Abraham. Itulah gunanya apabila kita bikin. Kalau nggak tahu. Nggak tahu. Nah, saya mengucap syukur dengan cara Tuhan ya. Ya Tuhan kan memberikan hikmat macam-macam bagi setiap pribadi. Ya oleh kemurahan Tuhan saya berani menafsirkan bahwa yang dinamakan satu generasi yang Yesua katakan itu adalah 100 tahun. Artinya 1948 ditambah 100, 2048 batasannya. Dia datang, harus datang maksimum tahun 48. Nggak mungkin 49. Tetapi karena ada tertulis waktunya dipersingkat. Saya tangkap. Yang waktu dipersingkat ini kita nggak tahu. Ya. Tetapi dia kalau kita katakan, kalau kita tafsirkan 80 berarti kan sampai 1928. 14 Mei 28. 14 Mei timbulnya bangsa Israel. Artinya batasnya 14 Mei 28. Kalau sudah 15 Mei itu sudah masuk kategori 100 tahun. Bisa ditangkap. Ya. Lah. Berdasarkan apa yang Tuhan singkapkan beberapa hari belakangan ini. Ya kan cara Tuhan yang Matius tadi itu. Tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Berdasarkan Kejadian pasal ke-6. Ini sudah lebih dari 120 tahun. Sudah lebih dari 6.000 tahun. Ya.
Kan berdasarkan Kejadian pasal ke-6 tadi harusnya 6.000 tahun. Tapi kalau lebih, sekarang sudah 6.026 tahun. Dengan tafsiran berdasarkan tanggalan kita. Ya. Lah kemudian kita lihat oleh kemurahan Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Bangsa Yesaya memang diperbudak 400 tahun. Tetapi dia keluar dari Mesir 430 tahun. Ada bonus 30. Dari situ timbul tafsiran saya. Ya, tafsiran ya beberapa hari kemarin. Tuhan memberikan bonus 6.030 tahun sejak Adam. Artinya bisa saja atau saya menafsirkan tahun 2030. Tetapi dunia kan juga di luar sana kan. Ada apa New World Order tahun 2030. Apakah itu kebetulan? Saya nggak tahu. Saya tidak menafsirkan berdasarkan apa yang dikatakan dunia rencana dunia. Kan mau membuat satu pemerintahan dunia 2030. Kan ramai beberapa tahun kemarin ini. Sampai saat ini rencana 2030 satu pemerintahan. Bukan sesuatu yang kebetulan Tuhan singkapkan. Ya. Kalau memang itu terjadi, dia datang tahun 2030. Kapan ya nggak tahu. Apakah 2030 itu masuk 100 tahun? Masuk 100 tahun. Karena ya maksimum kan 2048. Waktunya dipercepat, artinya dia percepat 18 tahun, bisa aja. Masalahnya ya kalau itu 2030 kan tinggal berapa tahun. Ya, bukan saya katakan santai-santai, enggak. Kerja-kerja biasa, tapi ya merasakan ayat-ayat firman yang tadi kita baca. Tuhan, dia yang menentukan. Dia imam besar. Apakah kita layak untuk menerima kehidupan kekal bersama dia? Itu ditentukan ya kalau saya boleh katakan imam besar dengan tumim dan urimnya. Kalau kita tumim berdasarkan ayat-ayat tafsiran ya memang banyak orang yang ngerti apa sih tumim, apa urim. Yang tahu persis ya imam-imam itu. Tapi berdasarkan arti secara umum. Kalau yang dinamakan tumim itu adalah benar. Kalau yang dinamakan urim adalah salah atau terkutuk. Ya. Kalau kita didapatinya benar. Ya, kan dia yang menimbang. Itulah yang kita rindukan. Ya. Maka kita akan lepas dari. Kan tadi kalau lari ke kota perlindungan, berarti dia melakukan sesuatu, hukumannya bisa mati. Kalau kita didapati benar, maka kita akan memperoleh kehidupan dan bukan kematian. Ya, ya artinya saya tidak katakan pasti tahun 30. Ya, masalahnya kita harus bersiap-siap. Kerja, lakukan kegiatan, tetap berdoa, mohon kasih karunia, mohon berkat, mohon pertolongan Tuhan. Di dalam menjalani hidup ini, andalkan Dia dalam seluruh hidupmu. Kerja, Tuhan tidak mengira kita malas-malas. Bahkan firman Tuhan kata orang yang malas, orang yang gak bekerja, jangan kasih makan. Kita diberikan kewajiban untuk mengelola. Ketika Adam dan Hawa dahulu ditaruh di Taman Eden, Tuhan bilang, pelihara taman ini, usahakan taman ini. Artinya keberadaan saudara dan saya di tengah dunia ini, lakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk kita merawatnya dengan baik, sesuai kehendak Tuhan. Termasuk memelihara tubuh kita. Karena tubuh kita ini bukan milik kita. Tetapi ada tertulis, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus.
Sehingga dengan kita memelihara tubuh kita, menyadari bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, dan dia akan menolong memampukan kita untuk berjalan dalam kebenarannya, kita dapat dengan satu kepastian. Kalau aku didapati setia, kalau aku didapati benar oleh Bapakku, maka aku akan memperoleh mahkota kehidupan. Tantangan dan pencobaan, ya. Ingat, tantangan dan pencobaan adalah bagian daripada, ya, kalau saya boleh katakan hal-hal yang menjadi bagian hidup kita di tengah dunia, tantangan dan pencobaan. Tetapi tantangan dan pencobaan itu sesungguhnya adalah bagian daripada proses Tuhan untuk menguji saudara dan saya. Ya. Dan apabila kita lulus dari menghadapi semua itu, ya, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat ke-12. Yakobus 1 ayat 12, berbagai orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Artinya, tantangan dan pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sesuai janjinya, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita menghadapinya dengan tetap mengucap syukur, karena ada tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap memuja-muji Dia, memuliakan Dia. Dia bertata di atas puji-pujian kita. Dan kita dipandangnya tahan uji. Saya tangkap, dipandangnya tahan uji, maka janjinya kita akan menerima mahkota kehidupan. Yaitu kehidupan kekal bersama Dia. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, begitu luar biasa cara Tuhan mendidik anak-anaknya untuk tidak menghakimi, walaupun jelas-jelas ada terjadi pembunuhan. Tetapi bukan berarti orang yang disangkakan membunuh itu pasti pembunuh. Karena itu orang yang dituduhkan melakukan itu harus diadili dan harus ada saksi. Apabila tidak ada saksi, tidak bisa digugat. Ya. Dan apabila tidak ada saksi satu-satunya, ya saksinya hanya Tuhan. Artinya dalam segala keadaan di mana kita pun mungkin dalam posisi mengambil keputusan yang susah, kita punya imam besar. Kita punya Yeshua Masiah. Apabila kita datang kepada Dia sebagaimana tertulis. Ketika bangsa Israel menghadapi permasalahan, mereka tidak tahu apa yang harus ditanya. Mereka diperintahkan menghadap kepada imam besar. Dan imam besar yang akan memberikan keputusan sesuai dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Kita, imam besar kita adalah Yeshua. Dalam segala hal, andalkan Dia dalam hidup kita masing-masing. Ya, dan kita percaya apabila kita mengandalkan Dia, kita dipandangnya sungguh-sungguh tahan menghadapi berbagai macam ujian. Ya, apapun tantangan permasalahan, ingat itu bagian daripada kehidupan untuk menguji iman kita masing-masing. Apakah kita tahan uji apa tidak? Ya, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
Yakinlah apapun situasi dan kondisi kita. Dia senantiasa menunggu anak-anaknya memanggil namanya. Ya, artinya dalam segala kondisi apapun. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan menunggu apa reaksi kita dalam menghadapi ini. Ketika kita bereaksi, cari Tuhan, ingat Daud. Ketika dia maju berperang bersama anak buahnya, keluarganya ditinggal di Siklag. Ketika dia maju, tempat tinggal mereka diserang oleh musuh dari belakang. Sehingga semua diambil oleh musuh. Sehingga ketika mereka kembali, musnah semua. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang. Dia pakai baju efod, artinya dia merendahkan diri. Dia datang kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita bisa mengejar? Ya, ketika dia berdoa, semua teman-temannya sudah mau merajam dia sampai mati. Karena keluarga mereka dibawa oleh musuh. Tetapi Daud berketetapan hati, dia berdoa. Dia mohon kemurahan Tuhan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dia terancam jiwanya. Kita berdoa merendahkan diri. Itulah yang ditunggu Tuhan. Dalam situasi terjepit, datanglah kepada Tuhan. Rendahkan diri, mohon kelayakan, mohon pertolongan. Dan percayalah, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mendengar doa. Dan Tuhan yang sanggup menyelesaikan apapun permasalahan kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, mari ya kita terus belajar mencari ya akan kebenaran firman Tuhan. Untuk semakin kita mengerti betapa kasih Tuhan. Dia tidak sembarangan menghukum. Tetapi segala sesuatu harus dalam proses. Sampai yakin keputusan itu tepat. Baru dilaksanakan penghukuman apabila memang itu layak diterima. Karena firman-Nya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang membela saudara dan saya. Dia akan senantiasa memberikan kepada kita damai sejahtera sukacita. Di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang semakin jahat. Tetapi sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, engkau harus jadi berkat, engkau harus jadi terang. Demikian juga saudara dan saya. Di tengah dunia yang gelap, engkau dan saya ada bintang-bintang terang yang memancarkan kasih kemuliaan Tuhan, yang dapat menerangi orang sekeliling kita, sehingga memberikan damai sejahtera bagi banyak orang. Dan itulah kehendak Tuhan, supaya kita jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan namanya. Haleluya, amin.